Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Eh, Kali ini saya coba memaparkan apa yang telah disampaikan oleh Pak Daniel bahwa ada 10 kebiasaan buruk dari SM gitu. Nah, ada 3 poin yang saya akan coba paparkan dan sesuai dengan apa yang kami telah lakukan implementasinya di toko. Yang pertama adalah membiasakan kebiasaan buruk terjadi. Nah, kalau ini mungkin hampir semua banyak yang melakukan, karena apa? Habit dari rumah, habit dari tempat kita itu dibawa ke toko. Nah, jadi itu memang sangat pondasi sekali, sangat mendasar. Kebiasaan-kebiasaan buruk yang terjadi bisa terbawa dari manapun. Contoh di toko saya gitu. Dalam hal ini di area back office. Back office selalu kita beranggapan bahwa itu adalah bukan area umum yang tidak perlu diketahui oleh orang lain, hanya diketahui oleh karyawan yang ada. Tetapi back office adalah harus menjadi tempat yang nyaman buat kita. Kenapa saya bilang harus tempat yang nyaman? Karena disitulah tempat kita beristirahat, disitulah tempat kita untuk bercanda gurau, disitulah untuk kita melepas rasa-rasa penat sebelum masuk ke area. Nah, setelah kami datang kemarin masuk ke area ini, saya melihat banyak keganjalan gitu. Area back office kita kelihatan lebih kotor, kemudian karyawan juga memperlakukan nggak mempunyai rasa ownership gitu, entrepreneurship, di mana menggunakan aliran listrik seenak-enaknya, hanya nyalain tanpa memperhatikan, oh ini bukan punya saya, nanti perusahaan yang nanggung gitu. Nah, penggunaan air yang kita difasilitasi itu digunakan seenak-enaknya. Nah, itu yang coba kemarin saya lihat, kayaknya ada salah dari kebiasaan-kebiasaan kita. Tidak ada yang memperhatikan hal-hal tersebut. Padahal banyak yang bisa kita improve di situ. Kalau memang kita mempunyai rasa ownership, rasa memiliki gitu. Nah, itu yang tidak ada. Jadi kemarin kita coba, saya meminta ke teman-teman maintenance teknisi, bagaimana kalau kita beberapa titik mata lampu itu kita fungsikan sesuai dengan kebutuhan. Jadi dari beberapa titik lampu itu ada beberapa yang kita matikan. Kemudian di kamar mandi kita tidak perlu lagi memakai saklar yang di saat orang masuk harus nyalain, di saat orang keluar harus matiin. Yang banyak kejadian di saat orang keluar lupa untuk nyala, matiin, artinya nyala terus. Dan kita inovasi gitu, melakukan dengan memberikan semacam saklar otomatis. Jadi begitu ditutup pintu, lampunya nyala. Begitu kita buka, pas orang mau keluar lampunya mati. Dan itu menurut saya hal yang luar biasa gitu. Jadi memang kita harus berpikir ke situ. Dan di back office juga kita sudah berlakukan bahwa setiap hari akan ada yang piket, karena memang nggak ada OB. Nah, itu dilakukan untuk menjaga kebersihan, karena kebiasaan selama ini anak-anak datang makan, karena seenak-enaknya makan, ya taruhlah sampahnya di mana-mana. Dan itu kita udah jadikan kebiasaan. Setiap piket kita ada dalam sehari ada 2, dan itu kita ambil dari teman-teman kita yang memang secara perform menurun di hari itu sebagai bentuk punishment-nya gitu. Jadi memacu juga buat mereka, selain kita untuk kebiasaan buat back office nih harus diberesin, mereka juga ada tantangan buat, wah saya nggak mau loh yang jadi piket, saya harus kejar jualan saya. Nah, itu sih yang kita sudah lakukan sekarang, import yang kita lakukan menyangkut masalah kebiasaan. Oke, poin yang kedua yaitu skema insentif. Nah, kalau kita sudah jelas bahwa insentif itu seperti apa, semua kita runut dari head office seperti bagaimana, dan itu sudah jelas, itu sangat menarik teman-teman. Tapi kita di toko tetap akan memperlakukan skema insentif. Kalau bahasanya kemarin, anak-anak itu datar aja kerjanya, karena tidak ada sesuatu. Kalau saya jualan ini udah pasti saya dapat insentif dari HO sebesar ini. Kalau saya ini, itu hitungannya udah jelas dan teman-teman semua pada tahu. Nah, tapi kita di toko, saya lihat kenapa enggak ya kita buat suatu semacam insentif yang berupa kayak games gitu, insentif games. Nah, kita coba kemarin, kita sudah lakukan. Insentif game yang kita lakukan adalah bagaimana caranya mereka menjual proteksi dengan asumsi kalau mereka nggak nyampe dalam satu minggu,
mereka harus wajib dapat jatah GC di hari Seninnya. Nah, ini otomatis kalau menurut saya bisa menjadi trigger untuk mereka bisa lebih produktif, dan itu kita libatkan semua. Dan ternyata memang ya supervisor, staff, SE itu sangat terpacu dengan itu karena nggak mau GC di hari Senin. Nah, menurut saya ini insentif yang kalau saya bilang kalau kan bahasa yang itu insentif dalam bentuk games, dan rewardnya ada ya. Mereka yang mencapai target itu tetap mereka tidak akan mendapatkan punishment yang seperti teman-teman yang dapat, dan itu bisa memacu. Yang kedua, di akhir bulan kami narik sales terbaik berdasarkan pencapaian individunya, berdasarkan pencapaian departemennya, berdasarkan pencapaian kurnipronya, berdasarkan kalau support kontribusi dari departemen support itu, dan kita berikan reward. Itu reward yang diberikan dari kami, dari manajer. Selain mendapatkan income dari perusahaan, juga mendapatkan apresiasi lebih dari kita. Apalagi kami buatkan semacam sertifikat, dan itu menjadi kebanggaan beberapa SE yang sudah kita lakukan. Mereka bangga karena apa? Ada bukti nyata yang dia bisa bawa pulang ke rumah. Nah, saya rasa itulah untuk skema insentif harus benar-benar mencari poinnya di mana yang membuat teman-teman kita bisa menjadi trigger. Yes, itu sih yang poin kedua. Oke, poin yang ketiga yaitu adalah menghakimi daripada melatih. Nah, kalau yang ini memang saya akuin kita banyak lebih subjektif dalam melihat sesuatu gitu. Banyak kejadian di toko, jadi di saat teman-teman kita merasa berbuat sesuatu, jadi dari 5 kebaikan yang dia buat dan 1 keburukan, maka kita akan menjustifikasi yang satu ini. Nah, dan melupakan 4 kebaikannya, dan itu saya akuin gitu sebagai seorang store manager, bahwa saya sering terlalu melihat subjektif ke teman-teman. Tapi dengan berdasarkan yang sudah disampaikan sama Pak Daniel dari 10 itu, saya berpikir, oh iya ya, harus ada yang sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, saya coba membuat bahwa saya harus lebih trust ke tim. Saat ini saya sudah memperlakukan bahwa jika terjadi sesuatu dengan tim saya, misalnya itu di level staff, saya tidak akan serta-merta akan menjustifikasi, tetapi mungkin saya akan langsung ngapain. Saya sampaikan, saya harus bertindak lebih wise melihatnya. Saya memanggil supervisornya, saya duduk bertiga membicarakan apa sih masalahnya, kenapa bisa kejadian. Bisa jadi mungkin dia melakukan itu karena dia nggak paham dengan proses. Bisa jadi dia melakukan itu karena memang kondisinya sangat terdesak. Ya, selama itu masih bisa ditolerir, maka saya akan lakukan, dan saya akan lihat apa sih problem anak tersebut. Jika memang bermasalah, maka wajar ya. Semestinya kita, saya dan para teman-teman leader ya harus melakukan sesuatu hal. Misalnya mungkin dia kuat dalam membuat gitu, tapi nggak closing. Nah, apa problemnya nih anak ini? Jangan sampai saya cuma kamu jelek, kamu nggak bisa, memang dasar kamu. Nah, tapi nggak, bisa jadi mungkin teknik closing yang belum mantap, second step-nya belum berjalan, apalagi daerah sebenarnya pokoknya seperti kayak gitu. Jadi PKTG-nya yang belum mapan gitu, belum akhir gitu. Nah, itu kita harus lakukan. Jadi yang kita lakukan adalah ya udahlah, sebagai bentuk dari itu kita udah berjalankan kembali. Per saat ini kita udah jalankan setiap pagi harus ada training PKTG, setiap briefing di sela-sela briefing harus ada role play, setiap briefing misalnya di level kami manajer itu bisa banyak lebih memberikan sesuatu wejangan atau sesuatu hal yang bisa bernilai lebih buat teman-teman yang lain, apakah dalam bentuk sistematis dari pekerjaan kita yang berhubungan dengan pekerjaan, ataupun juga kita menonton video-video motivasi yang bisa membangkitkan teman-teman. Nah, saya rasa itu sih yang 3 poin yang saat ini yang kami lakukan. Yang pertama yaitu bagaimana cara mengubah kebiasaan buruk yang terjadi. Kemudian yang kedua membuat suatu games yang bisa menggairahkan teman-teman untuk bisa mengejar insentif yang ada. Dan yang terakhir adalah yang ketiga adalah bagaimana tidak menghakimi saja, tetapi lebih banyak ayo merangkul, bisa memberikan apa yang terbaik pelatihan buat teman-teman, karena pada prinsipnya jika mereka bagus maka kita juga ya akan bagus. Itulah yang saya sampaikan, mohon kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih, semangat pagi.